Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Mas Satria, suaranya terdengar tidak? Oke, terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, hari ini ya kita berjumpa di webinar ketiga ya di kegiatan rutin Riset Soft ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu terima kasih ya dari institusi yang sudah bergabung dari beberapa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya, Poltekkes, Semarang, Kemenkes ya, Universitas Teknologi Yogyakarta, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, ya, Politeknik Atip, UMRI, Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, ya, Universitas Madako Toli-Toli, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Tabanan, Bali, ini juga dari adik-adik dari mungkin dari Korea University of Art ya, ini mau apply ke sana. Terus dari Uniba, UNESA, Universitas Pelita Bangsa, ya, Universitas Nusanipa dan Universitas Bina Insani. Dengan total peserta yang kami catat ada 23 peserta, tapi yang bergabung di sini masih 16 orang. Ya, kita tunggu saja. Oke, selanjutnya perkenalkan ya, saya Tresna Maulana Fahrudin. Bagi yang baru kenal, saya memperkenalkan diri. Saya dosen Universitas Narutama, kebetulan founder dari Research of Data Science, dan ini webinar ketiga kami. Dan mungkin ini kebetulan topiknya tentang research metodologi, ya. Dan kemungkinan minggu depan kami akan berganti topik, ya, akan lebih masuk ke data science-nya, gitu. Jadi ini kemungkinan topik research metodologi untuk bulan ini untuk yang terakhir. Ya. Oke, mari kita mulai ya. Oh, tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu link untuk mendownload ya, untuk mendownload link untuk mendownload materinya ya. Silahkan bisa diakses. Saya kirim di chat ya.
Ya, silakan di bit.ly/materi webinar 3 min C1 min RDS. Silakan bisa di-download di situ. Ini mohon segera di-download ya, karena kemungkinan kalau esok atau besok itu sudah saya private ya, link atau hak aksesnya ya, agar tidak kesebar kemana-mana ya gitu ya. Ini untuk Bapak, Ibu, dan rekan dosen yang sudah mendaftar saja. Ya, tapi untuk video, link videonya itu bisa saya share di YouTube ya, atau di portalnya ResearchSoft, itu sudah saya berikan di situ. Oke, baik, tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami buka acara webinar 3 teknik menyusun plus konsultasi bab 1 ya, sesuai prinsip dasar dalam metodologi penelitian. Oke, kenapa topik ini sangat penting ya? Pertama, karena dari pengalaman kami sebelumnya, dari mahasiswa maupun dari saya sebagai reviewer umpamanya, melihat artikel atau karya ilmiah itu pasti kita lihat dari bab satunya dulu atau introduction-nya dulu. Kalau di Indonesia latar belakang. Ya. Karena ini akan menjadi fondasi apakah judul ya dengan introduction itu match atau menyambung gitu. Dan ini akan berimplikasi terhadap bab-bab selanjutnya. Ada di bab 2, bab 3, dan sampai hasil dan pembahasan. Jika fondasi ini lemah, ya, bisa jadi nanti topik permasalahan yang akan dibahas maupun keunikan dan kontribusi dari riset yang dilakukan adik-adik rekan atau mahasiswa itu akan lemah. Ya. Itu sering terjadi. Nanti kebalik, yang bagian problemnya dijadikan sebagai uniqueness-nya misal, atau yang uniqueness dijadikan problem gitu ya, kebalik-balik. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut itu ya. Itu harus dilihat dulu. Ya. Makanya di sini akan kita bahas mulai bab 1 sampai bab 6 ya, mulai introduction, research question-nya apa, tujuannya apa ya, manfaat dan batasan masalahnya itu apa. Nah, kebetulan yang akan kita bahas itu studi kasusnya adalah klasterisasi penyebaran COVID-19 di wilayah provinsi Indonesia ya, menggunakan metode agglomerative hierarchical clustering. Nah, ini topiknya mungkin semoga bisa mewakili Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Ini kenapa topik ini saya ambil ya, setidaknya bisa mendapatkan gambaran ya secara umum studi kasusnya itu yang ada di Indonesia dan real sedang terjadi saat ini. Dan ini kalau di kami di informatika ya, itu bidangnya adalah bidang data science ya, sesuai dengan program kami di ResearchSoft. Memang topik-topik yang kami bahas adalah tentang data science. Nah, ini kalau kasusnya COVID-19 ya, yang kita bisa ambil ini adalah penyebarannya ya. Kira-kira kasus ini yang tersebar di Indonesia berada di wilayah provinsi mana saja sih? Nah, ini bisa kita angkat sebagai topik, misal sebagai skripsi misal. Ini boleh. Ya, dengan catatan memang belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan judul ini ya. Kalau topiknya boleh-boleh saja sama, tapi tingkat uniqueness-nya, tingkat solusinya ya itu harus berbeda. Walaupun banyak topik yang bisa kita pakai ya, COVID ini. Boleh dari X-ray-nya, boleh forecasting, misal meramalkan jumlahnya. Jadi kalau tanggal 14 besok, kira-kira kasusnya berapa sih yang confirmed gitu ya. Berapa sih yang meninggal, berapa sih yang recover, gitu. Berapa sih yang akan, apakah meningkat atau menurun jumlah yang dirawat misal. Itu bisa kita pakai ya. Tapi di topik ini kita akan bahas studi kasusnya di klasterisasi penyebaran COVID.
Nah, ini kalau saya lihat kemarin ada sekitar 34 provinsi ya yang terinfeksi COVID-19 ya. Tersebar seluruh di Indonesia ini, hampir 34 ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu ada semua. Ya. NTT, NTB itu kena semua. Ya. Dan di sini uniqueness-nya, ini kalau saya berikan keyword uniqueness itu berarti solusinya ya, solusinya. Itu salah satunya kita menggunakan agglomerative viral clustering. Ya. Jadi salah satu metode yang ada di AI ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang bukan informatika atau ada di mahasiswa mungkin harus mulai sekarang mulai belajar yang namanya AI karena seluruh program studi ya saat ini juga sudah melakukan adaptasi ya belajar AI ya. Jadi kami di informatika itu mungkin yang mengembangkan algoritmanya misal. Nah, ini dipakai semua di segala prodi. Saya punya rekan dosen ya semuanya menggunakan mulai belajar AI gitu. Pak Tresna ini gimana sih AI itu apa sih? Padahal AI itu besar sekali skopnya gitu ya. Skopnya besar sekali. Sehingga mungkin saya parsialkan mungkin yang mudah untuk saya ajarkan ke mereka, oh ini loh. Nah, ini kalau pecahannya AI namanya itu machine learning ya, algoritma pembelajar, mesin pembelajar. Nah, ini salah satu algoritmanya namanya AHC, agglomerative hierarchical clustering, yang akan bisa mengklasterisasi, mengelompokkan. Ya. Provinsi mana sih yang COVID-nya itu paling parah gitu ya? Provinsi mana yang infeksi COVID-nya rendah atau sedang gitu? Mungkin Anda bertanya, misalnya, oh, Pak, itu kan bisa kalau kita pakai sorting aja di Excel. Bisa, memang benar bisa. Tapi ya, itu mungkin kalau Anda melakukan filterisasi kan bisa ya per kolom misal, per kolom atau 2 kolom atau gabungan 3 kolom dan lain sebagainya. Nah, tapi si algoritma cluster ini bisa mengelompokkan bukan hanya dari sisi kolom saja, tapi dalam keadaan semua kondisi COVID dalam karakteristik yang sama gitu. Jadi bukan hanya ranking berdasarkan yang meninggal saja gitu ya, yang hidup atau yang kasus perkonfirmnya berapa, tidak. Tapi bisa mengelompokkan provinsi-provinsi mana yang mempunyai kondisi yang meninggal hampir sama ya, bukan sama, hampir sama, yang hidup hampir sama totalnya dan juga yang kasusnya konfirm yang hampir sama. Nah, ini istilahnya ajaibnya the miracle of AI gitu ya. Ini teknologi AI yang kita pakai. Gitu ya. Sebenarnya banyak sekali algoritma machine learning selain ini, banyak sekali. Cuma kita adopsi ya, yang mungkin cukup bagus dan bisa kita pakai namanya agglomerative viral clustering. Itu mungkin gambaran kasarnya dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Karena ini saya melakukan studi literatur kemarin, ya mungkin yang saya dapat tidak banyak ya, tidak terlalu banyak referensinya karena memang saat ini semua peneliti hampir di dunia juga ongoing yang sedang melakukan penelitian ini gitu loh. Sehingga beberapa literatur ya ada yang membahas dari sisi medisnya, yang lebih banyak kemarin saya cek itu memang dari sisi medis, tapi kalau dari sisi kombinasi dengan dengan AI atau machine learning itu masih sedikit. Ya mungkin paper-paper itu akan muncul ya ketika mungkin ya 6 atau 1 tahun ke depan ini. Karena sekarang para researcher juga dan dosen-dosen lainnya juga sedang meriset gitu loh. Ya, sedang meneliti tentang ini. Oke. Nah, ini mungkin perkenalan sedikit gitu ya, mungkin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang baru bergabung di webinar kami yang ketiga ini ya. Ini profil singkat saja saya, jadi alumni dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini saya S1-nya D4 ya, D4, diploma 4 itu tahun 2015 lulus, 2017 masternya atau magisternya.
Lalu saya meng-create data science, research of data science ini sudah mimpi jauh-jauh tahun yang lalu ya, sehingga bisa hari ini pas pandemik seperti ini bisa saya buat gitu ya. Lalu saat ini jadi dosen di Teknik S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama. Dan saya kebetulan diamanati sebagai koordinator skripsi ya, S1 Teknik Informatika, dan juga diamanati sebagai asesor kompetensi skema software engineer di LSW-nya Narutama. Ya. Terus Bapak Ibu dosen rekan mahasiswa yang mungkin mau diskusi misal ya di jurnal ilmiah itu boleh. Saya juga kebetulan sebagai reviewer ya di beberapa jurnal seperti jurnal Repositor dan jurnal BIOS ya yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang dan Puslitbang Sinergis Asa Profesional Jember. Ya. Kampus kami kalau Narutama itu ada di Surabaya kebetulan ya, ada di Surabaya. Oke, terus ini mungkin kalau mau diskusi tentang mata kuliah ya, data mining, machine learning, AI gitu ya, big data, data warehouse, and BI gitu ya, lalu metaheuristik, TIK dan public speaking ya silahkan. Kebetulan saya mengajar di 6 mata kuliah ini sampai sekarang. Ya, itu perkenalan singkat ya. Kita mulai akan bahas outline-nya. Pertama ada latar belakang ya, rumusan masalah, batasan masalah ya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya, sistematika penulisan dan overview riset yang kita bahas tadi yang ada di COVID-19 ya. Yang kita bahas lebih dalam. Oke, sebelum masuk ke latar belakang, mari kita bahas sedikit ya terkait dengan judul. Nah, ini penting sekali dan mungkin banyak disadari oleh kita itu luput dari sini ya mungkin. Atau saya pun dulu sebelum kalau tidak diajarkan oleh dosen saya waktu itu ya mungkin akan masuk atau keliru juga gitu ya. Pertama ya, ini kalau Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di layar di situ ya. Itu ada 2 judul ya. Seolah-olah sama ya. Sepertinya sama ya. Tapi kalau dilihat lebih zoom in lagi ya, itu beda sekali sebenarnya. Dan saya juga dari itu memang beda. Ya, ini ilmu yang saya dapatkan dari dosen saya yang alumni dari Jepang, dari Keio University. Beliau bilang gini, ya. Ini coba dilihat ya. Misal ya, di situ ada judul metode agglomerative hierarchical clustering ya untuk klasterisasi penyebaran COVID-19 di wilayah provinsi Indonesia. Jika ya kalimat yang ada di item kata yang di depan ya itu problem, ya, maka metode AHC itu sebagai problem. Ya. Sedangkan yang bagian kanan ya, walaupun itu problem, tapi justru dijadikan uniqueness-nya gitu. Justru jadi solusi yang akan diteliti gitu. Nah, maka ketika judul pertama itu akan diajukan sebagai proposal skripsi, maka mahasiswa yang bersangkutan ya itu justru akan mencari masalah-masalah yang terkait dengan AHC, bukan COVID-nya. Gitu. Ya. Paham dari sini ya. Jadi problem di situ yang justru diangkat adalah problem tentang metode agglomerative hierarchical clustering-nya, kinerjanya. Gitu. Ya. Kenapa kok AHC ini bisa diterapkan untuk klasterisasi COVID-19 di wilayah provinsi Indonesia. Gitu. Sehingga nanti studi literatur yang akan dicari oleh mahasiswa yang bersangkutan, ya, itu adalah metode AHC yang digunakan untuknya dicari untuk apa yang lainnya, gitu. Nah, sehingga nanti problemnya mungkin performa AHC-nya kurang presisi dalam mengklasterkan COVID-19. Sehingga si mahasiswa itu akan melakukan ya perbaikan terhadap algoritma AHC. Nah, gitu. Ya, itu bedanya. Nah, coba kita lihat di judul nomor 2 ya.
Itu ada klasterisasi penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Indonesia menggunakan AHC. Maka ketika mahasiswa ini memilih judul nomor 2, ya, dia akan mencari studi literatur atau literatur review-nya klasterisasi COVID yang diselesaikan menggunakan metode selain AHC. Ya, mencari metode selain AHC, entah itu misal ya, kalau di informatika di machine learning itu ada metode misal K-means ya, K-means kita bacanya. Ya, dia akan menggunakan itu literatur review-nya. Oh, ternyata metode A tadi ya presisinya sekian persen. Sedangkan saya mengajukan metode AHC. Nah, ini hipotesanya mungkin berharapnya bisa meningkatkan kepresisian dari hasil klasterisasi misal. Nah, ini sangat jauh bedanya. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen dan mahasiswa ya. Jadi dua judul ini hati-hati ketika membuat judul ya. Jadi kalau yang atas itu berarti problem ya AHC, berarti metode ini bermasalah, ada masalahnya. Maka si mahasiswa itu akan melakukan perbaikan ya terhadap metode AHC itu. Jadi mungkin dari rumus atau algoritma dasar dari AHC ini ada standarisasinya. Tapi mahasiswa tersebut ya melakukan perbaikan, improvement atau optimasi kalau di bahasa kami. Ya, improvisasi ya. Tapi kalau yang judul nomor 2 itu beda ya. Judul nomor 2 itu justru kita mengangkat topik tentang COVID, tapi kita mengajukan metode AHC yang sebelumnya itu diteliti oleh orang lain ya. Orang lain itu menggunakan metode A, metode B, metode C. Kita mengajukan metode D. Ya. Nah, kenapa kok ini sangat penting ya, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa? Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang akan menjadi problem besar ketika membuat ya, ketika rekan-rekan mahasiswa membuat bab-bab setelahnya. Ya, setelah judul kan banyak sekali. Kita akan membahas introduction, kita akan membahas related works, kita akan membahas design system, ya. Itu akan kita bahas semuanya. Andai kata itu dari judul saja sudah salah. Ini misal dosen pengujinya melek terkait dengan masalah perjudulan ya, itu akan berimplikasi sangat besar. Bisa jadi nanti jadi bumerang ke mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi mari kita diskusikan masalah ini gitu ya. Ini saya dapatkan ilmunya langsung dari dosen saya waktu itu ya. Dan ini di Jepang memang sangat judul-judul itu sangat-sangat simple, tapi penataannya itu sangat kritikal sekali. Sehingga ini cukup diperhatikan oleh mereka. Ya, sehingga nanti tingkat kontribusinya kelihatan, topik problem yang diangkat itu apa kelihatan gitu ya. Lalu improvisasi, optimasi dan lain sebagainya itu akan kelihatan semua. Nah, kita lanjut. Nah, ini Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa silakan dilihat di sini. Ketika judul pertama itu kita angkat, maka referensi tentang AHC itu akan dibahas, ya, akan dijadikan introduction utama yang ada di latar belakang, gitu ya. Maka di latar belakang justru metodenya yang akan dibahas banyak. Kalau menggunakan judul pertama, maka misal ya AHC adalah bla 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 bla, gitu ya. Jenis-jenisnya, misal cara kerjanya itu dibahas sampai kelemahan-kelemahannya dari hierarchical clustering apa hingga mahasiswa akan mengangkat topik perbaikannya itu apa. Ya, itu AHC. Itu yang judul pertama. Dan juga ketika menggunakan judul pertama, related works yang akan dicari oleh mahasiswa atau studi literatur yang akan dicari mahasiswa adalah peneliti-peneliti yang mengangkat judul AHC beserta kelemahan-kelemahannya, bukan tentang COVID-nya. Gitu ya. Itu judul yang pertama. Judul yang kedua, ini baru mengangkat topik tentang COVID.
Sehingga ya mahasiswa ketika mencari studi literatur itu akan mencari COVID tentang studi literatur tentang COVID-19. Entah itu di Indonesia atau di negara-negara, andaikan di Indonesia itu masih terbatas misal ya, paper-paper yang membahas ini. Boleh kita ambil dari referensi luar. Gitu. Seperti yang sudah kita bahas di webinar pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Kebetulan kami kemarin sudah bahas banyak di webinar pertama. Ya. Itu silahkan cari di IEEE Digital Library, cari di sciencedirect.com. Itu banyak sekali studi literaturnya. Ya. Jadi bedakan dua kondisi ini. Ya. Ada problem dan uniqueness dan peletakannya harus beda. Oke, semoga dari sini semoga paham ya, semoga paham dulu. Nah, ini alur ya pembahasan dan dalam karya tulis ilmiah ya. Ini bisa lihat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Di situ judul ada di layer pertama ya, di layer pertama ya. Ada problem domain, ada problem, ada uniqueness. Jadi mohon diingat, nanti kita akan bahas lagi. Jadi kalau problem dan problem domain itu berbeda. Kalau problem ya itu berarti utuh di sini ya. Dari sini klasterisasi hingga Indonesia. Ini namanya problem. Tapi kalau domain problem ada di sini ya. Bukan tentang klasterisasinya tapi membahas tentang penyebaran COVID-nya. Ini akan kita bawa di latar belakang ya, ada latar belakang. Lalu problemnya itu akan kita angkat di perumusan masalah. Ya, ingat ya, di perumusan masalah. Jadi kenapa kok metodenya harus diklasterisasi? Itu. Apakah ada urgensi di situ, ada kepentingan di situ? Itu harus diangkat. Lalu di problem juga akan disambungkan ke desain sistem. Di kajian pustaka misalnya, di kajian pustaka. Kenapa di kajian pustaka? Karena di situ ada dasar teori. Maka dasar teori kita akan bahas sedikit tentang definisi COVID. Ya, jenis-jenis COVID, ya, teori-teori tentang COVID. Itu akan kita bahas di situ. Uniqueness-nya itu akan kita ungkap di tujuan, ya, di tujuan. Ingat ya, hati-hati ada di rekan mahasiswa di sini. Tujuan wajib menembak atau menggulungkan dan menjawab dari permasalahan atau rumusan masalah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jumlah permasalahan nanti juga akan sejumlah dengan banyaknya tujuan. Dan banyaknya akan berimplikasi ke banyaknya eksperimen. Ya, itu hati-hati. Semakin banyak problem question-nya, ya, research question-nya, akan banyak juga ya eksperimen yang harus dikerjakan. Oke. Ini uniqueness-nya, oke ya. Ini untuk tingkatan buku skripsi ya. Kalau kita bahas ini Anda lihat di arah panah ya, arah panah. Lalu kita lanjut ya di abstrak ya, di abstrak. Jadi dari biasanya untuk sekarang ini memang rekan-rekan mahasiswa itu diminta untuk tidak hanya membuat buku skripsi saja ya, karena disayangkan gitu ya, hanya berada di library-nya internal kampus. Maka di sini rekan-rekan mahasiswa diajak oleh dosennya ya untuk bisa go jurnal, go conference, go international conference misal. Nah, maka masuklah rekan-rekan mahasiswa itu untuk bisa membuat karya tulis di paper ya. Di paper, jurnal boleh, di konferensi boleh. Nah, ini hati-hati ya. Untuk pertama kita bahas dulu abstrak, karena di paper juga ada abstrak, di buku skripsi ada abstrak. Abstrak itu kalau saya diajari oleh dosen saya yang lalu ya, itu Pak Ali Ridho Barakba bilang rumusnya gampang saja ya, PISP gitu ya. Problem, interest, solution, and performance. Ini cukup ringkas karena abstrak itu tidak boleh panjang-panjang ya. Dan abstrak ini menjadi tolak ukur misal dosen penguji atau reviewer dari jurnal atau paper itu akan melihat struktur dari ini. Ya. Kalau ininya jelas, abstraknya jelas, insya Allah saya juga sebagai reviewer, kemungkinan nanti introduction-nya di
problem question-nya, nanti di desain sistemnya, dan sampai conclusion-nya, itu akan jelas semua. Tapi kalau sudah abstraknya sudah tidak interest, ya tidak bagus, ya tidak bisa tidak mudah dicerna oleh reviewer, ya bisa jadi reviewer sudah reject gitu aja. Ya. Tapi kalau se-level mahasiswa skripsi mungkin paper-paper itu oleh reviewer itu kalau di jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal ya, di 4, 5, 6 mungkin ya diperbolehkan saja lah, agak sedikit dikasih kelonggaran. Tapi kalau rekan-rekan dosen seperti saya dan rekan-rekan dosen yang sudah join di sini, mesti sudah paham masalah jurnal kuartil 1, 2, 3, 4 ya, itu sangat strict sekali dengan abstrak gitu ya. Jadi kalau abstraknya jelek, ya nanti bisa jadi rejected oleh reviewer. Ya, jadi kalau membuat abstrak ya seperti ini alurnya. Jadi problem dan interest bisa diambil dari latar belakang dan permasalahan masalah, dari rumusan masalah, solusinya bisa diambil dari tujuan, performance-nya ya bisa diambil dari hasil eksperimen dan analisis. Ya, seperti itu. Nah, ketika membuat paper ya, ketika ada di rekan mahasiswa ini membuat paper, kita lihat ya di sini layernya ada di bawah. Problem interest sama related works-nya bisa diambil dari kajian pustaka. Uniqueness, ya, ini biasanya di paper-paper ada yang namanya uniqueness and contribution. Nah, itu tingkat keunikan dan nilai kontribusi dari riset atau paper yang Anda buat, draftnya itu bagus apa enggak sih uniqueness-nya. Ada nilai kontribusinya enggak? Keterbaruannya apa sih? Gitu. Itu yang akan dibahas. Ya. Lalu di detail discussion-nya ini akan diambil dari desain sistem, ya. Dan juga eksperimen and analysis bisa diambil dari hasil dan pembahasan, ya. Itu secara utuh sesuai dengan seperti yang ada di alur, ya, alur seperti ini. Nah, ini semoga bisa meningkatkan pemahaman kita, juga saya sendiri gitu ya. Penting sekali untuk memahami bagian ini. Ya, saya kutip dari tata tulis karya ilmiah dari Bapak Lidito Barkbah, PhD. Ya. Ini fondasi awal yang paling perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Oke Bapak Ibu, nanti mungkin 15 menit lagi nanti kita bisa buka sharing atau termin tanya jawab ya. Ini saya lanjutkan dulu. Oke, kita bahas latar belakang ya. Kita bahas latar belakang. Oke, kita masuk ya. Nah, latar belakang. Jadi di sini pembahasannya bisa kita ambil dari general ya, lalu kita kerucutkan hingga ke spesifik ya. Lalu ya landasan dan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini di latar belakang. Jadi ada di mahasiswa semuanya dibuka semua ya, dibuka semua. Apa sih landasannya? Apa sih motivasi menulis atau riset tentang ini? Dibuka. Ya. Lalu pastikan risetnya itu tuh memang punya urgensi yang tinggi. Apa sih urgensi itu? Ya, urgensi itu ya menjadi dasar tingkat kepentingan riset itu dibuat, diadakan, dilakukan, gitu ya. Jangan sampai ya bukan berarti riset yang kita harus angkat itu harus perfeksionis ya, bukan seperti itu. Tapi ada nilai kebermanfaatannya nanti untuk masyarakat. Memang riset ini ya dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau instansi terkait misal gitu. Ya, dan ini kalimat yang mungkin bisa merepresentasikan urgensi yang tinggi gitu ya. Atau saat ini tren riset itu memang mengarahnya ke sana dan memang dinilai penting oleh para peneliti gitu ya. Sehingga jangan sampai membuat topik-topik atau judul skripsi yang sebenarnya itu tidak perlu dibahas karena memang secara konvensional misal bisa diselesaikan dengan cara konvensional atau cara manual ya misal itu. Misal ada rekan semua misal membuat judul analisis fitur Microsoft Word untuk peningkatan penggunaan mesin ketik
kata misalnya, buat apa gitu. Karena Microsoft ya sudah dari dulu orang sudah paham gitu ya. Atau membuat sebuah sistem apoteker ya. Apoteker untuk apa misalnya untuk scheduling atau perekapan struk pembelian misal ya. Ya silakan saja, tapi ditanya dulu apoteknya itu seberapa misal ya. Misal seberapa banyak pembeliannya, transaksinya dalam sehari. Nah, kalau memang justru risetnya itu malah merepotkan pihak penjualnya ya, malah useless gitu ya. Jadi ketika riset pastikan atau tingkat urgensinya itu sangat bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait itu. Oke ya. Nah, di sini kita ambil studi kasusnya tadi ya di COVID misalnya, di COVID-19 di wilayah Provinsi Indonesia. Ini seharusnya bisa menjawab pertanyaan why gitu ya. Mengapa gitu. Mengapa penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Indonesia? Mengapa penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Indonesia perlu diklasterisasi? Nah, ini problem question-nya di sini. Ya. Kenapa kok perlu diklasterisasi? D-nya itu apakah ada D yang lain itu? Diramalkan, dianalisis atau apapun ya. Itu perlu dicari ya. Lalu di solusinya mengapa menggunakan metode aglomeratif hierarchical clustering gitu. Nah, jadi kalau Anda punya judul yang lain, mengapa membuat sistem pembelajaran jarak jauh gitu misal. Nah, menggunakan metode apa gitu ya. Menggunakan metode MAOC gitu. Itu harus ditanya semua, mengapa gitu ya. Ditanyai semua. Karena itu akan bisa ya menjawab semua pertanyaan, semua introduction yang akan kita buat di latar belakang. Ya. Maka ini saya mengutip dari Pak Romi Satria Wahono, PhD ya dari ilmu komputer. Sekarang beliau mengajar di Universitas di Semarang ya. Itu beliau di Udinus ya, Universitas Dianus Wantoro Semarang. Ya. Nah, itu beliau bilang ini 6 ini yang menjadikan bisa kita buat untuk fondasi di latar belakang. Gitu. Jadi saya kutip dari penulisan ilmiah dan publikasi penelitian ya di materinya Pak Romi. Nah, di sini kita bisa lihat 1 sampai 6 ini ya ada objek penelitian ya. Kalau objek penelitian berarti kita tembak ke COVID tadi, COVID-19 ya penyebarannya. Lalu metode-metode yang ada ya. Jadi metode-metode yang ada yang mensolving COVID itu apa saja dari literatur review yang sudah dilakukan. Lalu kita nomor 3 ada kelebihan dan kekurangan metode yang ada. Jadi dari paper-paper atau literatur review yang kita buat tadi, kelebihannya apa sih metode mereka? Kekurangannya apa sih ya? Jadi kalau kekurangan bisa kita cari di conclusion biasanya atau di penutup atau di suggestion ya, di saran, kesimpulan dan saran itu ada. Apalagi di feature works-nya di paper-paper itu ada ya. Kira-kira pekerjaan lanjutannya untuk ke depan itu apa sih dari riset yang mereka lakukan gitu. Sehingga bisa kita sempurnakan. Lalu pemilihan metode yang diajukan dari kita. Jadi ada mahasiswa yang solusinya apa? Itu diletakkan di paragraf, misal di paragraf nomor 4. Ya. Lalu di nomor 5 itu adalah opsional ya, opsional kalau rekan-rekan mahasiswa itu mempunyai inovasi, kreativitas untuk memperbaiki metode-metode yang sudah ada atau yang standar tadi, itu menjadi nilai kontribusi yang sangat besar sekali. Ya. Dan tentunya nanti dosen penguji misal atau reviewernya akan menilai paper adik-adik dan rekan-rekan dosen yang sekalian ya, itu akan menjadi nilai kontribusi yang besar. Ini akan meningkatkan nilai uniqueness-nya dan kontribusinya jika ada perbaikan. Ya. Jadi kalau tadi metode AHC aglomerative hierarchical clustering itu mempunyai kelemahan ini, maka di sini saya mengajukan perbaikan ini misal, ya boleh silahkan. Ya. Tapi yang jadi momok bukan masalah perbaikannya, tapi tetap disolving di COVID-nya. Karena judulnya tadi, ya, judulnya di sini problemnya adalah tentang
klasterisasi COVID ya, COVID-19. Oke. Nah, di sini nomor 6 ya, itu rangkuman dari tujuan penelitian ya. Jadi dari 1 sampai 5 itu disimpulkan di nomor 6. Kira-kira saya ini sedang meneliti apa dan tujuannya apa? Disebutkan ya, gambaran kasarnya ada di latar belakang tapi paragraf paling terakhir. Nah, ini nomor 1 sampai 6 ini yang bisa kita pakai ya untuk adik-adik mahasiswa di level skripsi. Ya, atau tesis mungkin masih boleh lah, masih bisa. Ya. Tapi untuk disertasi sepertinya draftnya beda lagi ya. Draftnya beda lagi. Oke, itu yang ada di latar belakang ya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu studi kasus sesuai dengan yang ada di topik kita di datasan sini, klasterisasi COVID. Oke, yang pertama ya, objek penelitian. Di situ terlihat ya, judulnya adalah klasterisasi penyebaran COVID-19. Maka di paragraf pertama ya, pastikan ini kita mengutip bisa diambil dari beberapa studi literatur dari jurnal atau paper konferensi internasional. Kita ambil topik COVID-nya itu secara global dulu. Ceritakan bahwa COVID ini memang pandemi loh, gitu. Memang ini jenis corona baru loh, ya, dan terjadi di negara lain, di Wuhan, di Cina, ya, gitu. Sehingga menjadikan ini penyakit yang pandemik dan menjadikan problem di masyarakat, baik dari segi ekonominya, kesehatan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya, di tengah, ya, mulai dikerucutkan ke masalah di Indonesia. Ya, di Indonesia. Karena studi kasusnya kita menyebutkan di sini adalah Indonesia. Ya. Maka kita ceritakan bahwa Indonesia ini adalah negara terpadat keempat di dunia. Gitu ya. Dan akan diprediksi ya, dia akan mengalami pandemi yang mungkin cukup lama. Kenapa? Ya karena penduduknya ini padat. Ya. Ini di level ini saja, ya sudah bisa merepresentasikan tuh tingkat urgensinya. Oh, penting sekali ini kalau Indonesia diteliti karena dengan banyaknya masyarakat akan mengakibatkan probabilitas COVID-nya itu akan besar juga gitu ya. Nah, kita kerucutkan lagi ya. Kita kerucutkan lagi laporan data fakta atau aktual di COVID di Indonesia itu seperti apa? Kita laporkan di sini. Jadi bukan hanya mencantumkan, mengutip tentang definisi-definisi COVID, tapi juga data aktual, data faktanya kita tempel, kita letakkan di draft paper kita. Ya. Terserah mau ambil dari jurnal internasional, jurnal nasional silahkan. Tapi yang pasti letakkan di situ, ya, tampilkan di situ. Nah, misal di sini pada tanggal 2 Maret ya Presiden Jokowi melaporkan bahwa pertama kali mengkonfirmasi terdapat 2 kasus. Nah, 2 kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Gitu. Lalu tanggal 2 April ya ini semakin meningkat. Sehingga total di sini ada 1.790 kasus yang dikonfirmasi, 113 konfirmasi baru, kasus baru dan 170 pasien meninggal dan 112 pasien sembuh. Nah, ini wajib kita kutip semua ya, rekan-rekan mahasiswa ya. Ini wajib dikutip semua. Kenapa? Kita tidak boleh mengarang-arang di sini ya. Terutama di angka ini tidak boleh mengarang karena memang di situ fakta, data aktual ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk membahas ini aja cukup panjang ya. Nah, ini masih poin di objek penelitian ya. Di sini objek penelitiannya ya ditambahkan lagi penjelasan pandemi COVID-19 yang memiliki urgensi cukup tinggi. Ya, penyebaran virus COVID di Indonesia ya, di berbagai provinsi hingga bulan Juni belum berakhir ya. Ini misal kita ambil dari kawal COVID ya, portal yang pro data nih di Indonesia selain COVID-19 miliknya government, milik pemerintahan kita. Nah, ternyata sampai Juni
itu total kasusnya semakin besar, melonjak hampir 33.000 ya kasus yang terkonfirm gitu ya. Lalu yang 19.000 itu yang sedang dirawat, 11.000 itu sedang pasien sembuh, yang 1.900 ya itu pasien meninggal. Maka di sini kita sudah mengungkapkan urgensi cukup tinggi di permasalahan COVID. Ya. Oke. Lalu yang terakhir untuk objek penelitian kita bahas ya alasan dari problem yang kita angkat itu kan klasterisasi ya sesuai dengan judul ini. Ini bukan tentang domain problem, bukan domain problemnya lagi, tapi justru tentang problemnya ya, problemnya. Kenapa kok diklasterisasi? Nah, di sini kita ungkapkan ya, besarnya jumlah kasus tersebut ya mengakibatkan hampir 34 provinsi di Indonesia itu telah terinfeksi COVID. Ya, faktanya di situ. Dengan jumlah kasus ya terkonfirmasi, kematian, kesembuhan ya di berbagai provinsi yang cukup bervariasi. Ya, cukup bervariasi. Lalu, ya bagaimana cara kita ya, untuk mengelompokkan tiap provinsi yang memiliki karakteristik yang sama. Ini kita garis bawahi ya. Memiliki karakteristik yang sama sebagai upaya penindaklanjutan penyebaran COVID di Indonesia. Ya. Nah, ini yang jadi problem question yang bisa kita angkat. Bahwa di sini peneliti ingin mengklasterkan semua provinsi yang ada di Indonesia dalam tiga kondisi ya. Dalam tiga kondisi ya. Jadi misal saya ingin mengelompokkan klaster di provinsi Indonesia itu misal dari klaster yang misal kalau kita lihat ya secara grafik ya itu Jawa Timur, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, lalu beberapa ada di Sumatera dan Sulawesi ini juga cukup tinggi. Itu klaster yang pertama itu berwarna merah misal. Berarti itu merepresentasikan COVID-19 yang cukup tinggi. Lalu ada lagi klaster yang sedang, ya kasusnya yang sedang. Nah, misal ada di wilayah Sulawesi mana kemarin ya? Sulawesi Tengah misal, ya NTB, NTT dan yang lainnya sebagainya, itu klasternya berwarna orange. Maka di situ klaster sedang. Ya kasus, jadi karakteristik yang sama berdasarkan jumlah meninggal, sembuh dan terkonfirm, nah itu diklasterkan berwarna orange. Ya. Lalu yang berwarna hijau misal, ya itu akan direpresentasikan kondisi klaster yang rendah gitu ya, jumlah kasusnya. Nah ini sistemnya akan dibuat secara real time gitu ya, dibuat secara real time. Jadi bukan hanya untuk tanggal 9 Juni saja kalau bisa. Jadi kalau dibuat secara real time, ketika ada penambahan data, maka klasternya akan warnanya akan berubah-ubah setiap hari, gitu ya. Karena rekap data itu per hari, ya, yang ada di beberapa portal penyedia data. Nah, ini ya. Jadi semoga bisa memberikan pencerahan, ya. Jadi ini goal-nya yang akan dibuat oleh peneliti dengan topik seperti ini. Oke ya. Oke lanjut ya poin nomor 2. Nah setelah tadi dibahas tentang metode-metode, dibahas tentang introduksinya, latar belakangnya, tentang problem questionnya dan problemnya dibahas. Nah di sini kita akan mengungkapkan metode-metode yang ada yang menjawab tentang COVID-19, gitu ya. Nah di sini ya kita cari, ya ini kalau kita lakukan di sini ya, kita cari topik-topik ya, judul-judul yang sudah mensolve penyebaran pandemi di Indonesia. Ya, ini kebetulan ada jurnal-jurnal yang update tahun 2020 ya, yang barusan ini ya. Lalu juga ada dari preprint juga ada ya. Memang masih minim. Kemarin saya coba studi literatur cukup masih sedikit ya yang bahas, masih banyak yang lebih ke arah medisnya. Nah, kalau di sini kan lebih ke arah data science-nya. Nah, kita kutip beberapa penelitian yang mengangkat topik tentang klasterisasi wilayah yang terinfeksi COVID-19 ya.
Nah, ini yang kita kutip, tapi tidak perlu diungkap dulu kelebihan dan kekurangan secara detail di paragraf ini ya. Cukup saja diceritakan, oh ternyata ada penelitian yang membahas ini dengan objek sampel penelitian di Indonesia. Ada yang perspektif global gitu ya. Ada yang menggunakan data dari Iran karena mereka mungkin area risetnya ada di Iran misal. Nah, sedangkan ini kita tampilkan mereka itu menggunakan apa? Oh, ternyata dia menggunakan algoritma clustering tapi menggunakan nama algoritma yang berbeda. Kalau kita tadi menggunakan algoritma hierarchical clustering AHC gitu ya. Nah, di sini kita mereka menggunakan k-means. Nah, ini salah satu metode yang mereka gunakan. Ya, ini mereka menggunakan k-means ya. Ini juga k-means. Ini mereka tidak menyebutkan, cuman setelah saya baca mereka tetap juga menggunakan k-means clustering. Ya. Jadi dibuka semua metode-metode yang sudah ada dari peneliti yang lain untuk mensolve COVID-19. Ya. Oke ya. Poin ketiga, kita buka juga ya kelebihan dan kekurangan yang metode yang sudah ada tadi. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil studi literatur, bisa dari paper tersebut, atau jika mereka tidak menyebutkan feature works-nya, ya pekerjaan-pekerjaan yang saran suggestion-nya untuk ke depan untuk apa gitu ya. Nah, ini bisa kita cari sendiri. Oh, k-means itu punya kelemahan ini loh. Nah, ini kita ungkapkan di sini. Oh, ternyata k-means ya itu merupakan salah satu metode klasterisasi yang cukup populer. Ya, kemampuannya untuk mempartisi data misal itu cepat ya. Terus klasterisasinya bisa untuk menggunakan data besar. Ya. Itu kelebihannya. Tapi mereka juga punya kelemahan, ya, punya kelemahan. Misal, oh ternyata mereka terjebak lokal optima. Ini mungkin gambaran saya berikan penjelasan yang paling mudahnya gini. Jadi di machine learning itu ada algoritma k-means, klasterisasi k-means namanya. Ini memang cukup populer, mudah dan sangat mudah hitung-hitungannya dan juga mudah implementasinya. Hanya saja kelemahannya algoritma ini ketika kita mengeksekusi algoritma ini untuk dipekerjakan untuk mengklasterisasikan COVID, dia itu kan berubah-ubah, tidak konsisten. Kadangkala nanti misal ya, Jawa Timur itu berada di klaster pertama dengan tingkat COVID yang tinggi. Bisa jadi ketika dieksekusi program itu untuk yang kedua, ketiga kalinya atau keempat kalinya, dia akan berubah. Bisa jadi dia masuk ke klaster sedang. Di running lagi programnya. Masuk lagi ke klaster yang tinggi. Di running lagi, pindah lagi. Nah, ini kelemahan dari k-means. Gitu. Sehingga dari sini saya memberikan contoh ini, mengajukan misal menggunakan AHC gitu. Nah, algoritma hierarchical clustering ini cukup bagus untuk mengkonsistenkan hasil klasternya. Jadi kalau Jatim berada di wilayah COVID yang tinggi ya, dia akan berada di COVID yang tinggi terus selama datanya itu memang itu terus gitu ya. Tapi ketika ada perubahan data, ya dia akan menyesuaikan. Gitu. Jadi ini yang kita ajukan sebagai kelebihan dari AHC. Dan ini kelemahannya k-means ya. Ya, ini secara penjelasannya ini memang pembentukan kelompoknya selalu berubah-ubah. Tiap waktu, tiap komputasi, setiap kali dieksekusi berubah. Nah, poin nomor 4 ya, di latar belakang kita tampilkan pemilihan metode yang diajukan. Kita tampilkan definisinya, kelebihannya. Tapi jangan lupa juga kita ceritakan kelemahannya, bolehlah. Ini juga sebagai kejujuran kita sebagai periset gitu ya. Sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Wajib kita menjelaskan bahwa metode ini juga tidak sempurna-sempurna amat gitu loh. Ya. Oke ya. Jadi di sini tampilkan definisi hierarchical clustering itu apa, lalu beri penjelasan bahwa kelebihannya itu bisa loh di pengelompokan COVID tadi itu bisa digunakan untuk muncul dendrogram. Jadi dendrogram itu seperti pohon hierarki gitu ya. Jadi enaknya itu kita bisa menampilkan pohon hierarkinya.
Jadi nanti Jatim ya, Jatim itu sama Jawa Tengah dengan Jakarta. Itu biasanya berada pada batang yang sama. Ya, berada pada batang yang sama. Tapi kalau Papua misal atau NTB, NTT itu mungkin yang klaster-klaster yang COVID-19-nya rendah itu berada di sebelahnya, tidak dalam satu batang yang sama. Nah, ini enaknya bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau K-means itu tidak bisa, ya. K-means tidak bisa. Ini enaknya AHC bisa dilihat secara visual. Nah, lalu kelemahannya, kelebihannya dulu ya. Ini juga cukup presisi ya AHC, cukup presisi dibandingkan K-means. Jadi tingkat keakuratannya cukup menjanjikan dibandingkan K-means. Lalu kelemahannya kita wajib menyatakan bahwa memang ada kelemahannya. Jika dataset itu yang diolah cukup besar, maka itu mungkin AHC-nya akan cukup lama, ya, cukup lama untuk mengeluarkan hasil klasternya. Itu. Jadi kalau K-means itu cepat tapi kurang presisi, kalau AHC mungkin ketika data besar itu dimasukkan itu akan lambat tapi presisi. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Lalu mungkin ada juga kekurang jelasan dan dalam pengertian interaksi. Ini tidak saya ceritakan secara teknis atau lebih dalam, ya. Yang pasti ini secara tata tulisnya ini wajib kita jelaskan ya kekurangan-kekurangannya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin nanti poin 5 ke 6 kita akan stop lalu kita akan buka tanya jawab ya. Mungkin sekitaran jam 11 ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Perbaikan metode ini opsional ya, opsional, sekali lagi opsional. Boleh diberikan juga boleh tidak. Karena di sini tingkatnya mungkin S2 karena ini untuk melakukan perbaikan metode. Dengan S1 ya bolehlah mengangkat suatu topik saja. Lalu selama judul yang tadi itu belum diangkat, itu boleh diajukan sebagai judul skripsi ya. Nah, ini poin ke-6 ya, poin ke-6 rangkumannya. Jangan lupa ya, jangan lupa dirangkum lalu ditembak ke tujuannya. Jadi ini ada kalimat ya. Ada kalimat penutup di latar belakang itu. Oleh karena itu ya, dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan klasterisasi ya. Wilayah provinsi di Indonesia mana saja yang terinfeksi COVID ya, menggunakan AHC dengan harapan sistem yang dikembangkan mampu ya, ini mulai menjawab ketujuan, mampu menemukan provinsi mana saja atau menampilkan provinsi mana saja yang berpotensi untuk terserang COVID dengan jumlah kasus tertinggi ya, sedang ya, dan terendah ya. Berdasarkan faktor-faktor ini, jumlah kasus terkonfirmasi, meninggal dan sembuh. Jadi nanti output dari sistem itu bisa menampilkan ya klaster-klaster mana saja yang karakteristik yang sama dan warna yang sama gitu. Jadi bukan di sorting menggunakan Excel, bukan ya. Bukan diurutkan secara manual, bukan, tapi secara AI-nya dimasukkan ke dalam diterapkan datasetnya dimasukkan ke dalam sistem, dia akan bisa mengklaster secara otomatis. Ya. Itu ya untuk latar belakang ya. Jadi rumusan masalah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan buka sesi tanya jawab dulu. Silakan Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya bisa disampaikan ya ke menti.com ya dengan menggunakan kode 358391 ya. Ini masih ada dua pertanyaan ya dari mana ini? Dari Mbak Viti Anggraini ya, graduate Jakarta Institute of Art ya. Oke, nanti kita jawab ya. Silakan Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, saya tunggu di silakan langsung mengakses di sini ya. Lalu memasukkan kode ini ya. Saya tunggu ya, silakan disampaikan.
Masih ada 2 pertanyaan saja di sini. Monggo enggak apa-apa, ditanya saja, semampu saya akan saya jawab ya. Silakan adik-adik mahasiswa, silakan saya tunggu ya. Saya tunggu. Enggak usah malu kan enggak ada ini ya, enggak ada apa video atau melibatkan wajahnya sampean. Silakan ditanyakan. Di itu saja Mas Afif ya. Di menti.com ya, biar kami rekapnya lebih mudah pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena biasanya akan kami post di website ya, atau di mana di Instagram ya. Akan kami jawab di situ jika ada pertanyaan jawaban yang kurang jelas ya. Silakan di menti.com. Ini yang join 23, yang daftar 23 tapi yang masuk baru 16 ya. Oke, silakan. Kalau enggak gitu ya saya jawab dulu nomor mana? Nomor 1 ini ya. Oke. Pertanyaannya, saya mau mendaftar beasiswa S2 di Korea, National University, ya, bagaimana menyusun essay, ya, berdasarkan riset study dalam 700 sampai 800 kata yang tepat, ya. Dan bagaimana menjelaskan diri saya dalam essay beasiswa tanpa terlihat narsis. Oke, saya jawab ya, Mbak Fitri Anggra ini. Oke, kemarin saya sudah lihat proposal untuk ke ini ya, ke Korea ya, Korea National University of Art ya. Saya juga sudah baca beberapa, memang cukup panjang sekali ya. Oke, untuk menyusun essay research study ini mungkin saya sharing pengalaman sedikit. Ketika itu saya mencoba apply ke Korea, Busan National University, Busan ya, of Busan, dan juga satunya ke National Taiwan University ya. Itu mereka memang membutuhkan research proposal kita, research study kita, baik S2 maupun S3 sama gitu. Nah, cara jitunya ya itu biasanya mereka itu menyediakan template ya. Template. Nah, ini bisa jadi setiap university template-nya beda-beda ya. Tapi secara overall, secara generalnya itu pertama pastikan ya yang saya bilang tadi, introduction-nya itu pastikan jelas ya, sesuai dengan saran saya tadi. Ada nilai kontribusinya, uniqueness-nya ada gitu ya. Cari research gap-nya. Jadi kalau mau S2 dan S3 itu cari research gap-nya. Mencari research gap itu mencari celah penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain itu apa sih? Nah, jawabannya memang harus banyak-banyak melakukan studi literatur, harus banyak-banyak baca baca literatur review ya. Itu harus, sehingga semakin banyak informasi yang kita tangkap dari paper-paper tersebut, maka kita bisa mencari gap-nya di mana, ya, celahnya di mana gitu. Maka di situ nilai keunikan kita akan ada, dan pihak juri atau pihak review yang ada di sana memahami, oh ini unik loh penelitian dia. Oh bolehlah dia masuk ke universitas kita misal. Nah, situ keunikannya ya. Lalu bagaimana cara menyusun essay-nya? Nah, itu secara overall ya memang ada introduction, literature review-nya harus jelas ya. Research question-nya ada, goal-nya, tujuannya jelas. Terus terutama kalau di teknik itu kami ada design system atau sistem desain, tapi kalau
di art atau di non teknik itu mungkin itu rancangan penelitian ya, rancangan penelitian. Research planningnya apa? Nah, itu harus jelas flow-nya ya, diagram flow-nya harus jelas. Berikan gambaran visual yang mudah dipahami oleh mereka gitu ya. Kalau 700 sampai 800 kata itu insya Allah ya tidak ini ya, tidak sulit lah ya. Karena saya sendiri bisa sekelas S3 pun bisa lebih dari berapa ribu kata itu. Ya. Jadi pastikan mengikuti template ya, template research proposal yang mereka gunakan ya. Itu yang mungkin bisa saya jawab secara teknikal, boleh nanti misal tanya-tanya ke saya boleh lah, boleh. Karena saya juga punya contoh-contoh yang mungkin research template-nya seperti apa. Oke, yang kedua, bagaimana menjelaskan diri saya dalam IC biasa tanpa lihat nasis. Nah, benar ini. Jadi kalau mau sekolah S2, S3 itu ada yang namanya motivation letter. Nah, apa itu motivation letter? Itu ya gambaran, ya surat yang menggambarkan motivasi saya atau Anda gitu ya untuk segera S2 dan S3. Dengan catatan menampilkan prestasi-prestasi yang Anda punya. Gitu. Tapi juga jangan mengungkapkan secara sombong atau secara narsis ya dalam bahasanya Mbak Fitri Anggraini ya. Jadi tidak memperlihatkan bahwa kita itu sombong, narsis gitu ya. Nah, caranya ya pertama saya sendiri juga sedang membuat motivation letter itu baca-baca dulu, kumpulkan dulu banyak-banyak contoh motivation letter orang-orang seperti yang di LPDP misalnya yang sudah goal di sana. Lalu kita catat poin-poinnya. Mereka itu mereka itu menunjukkan apa sih di situ gitu ya. Lalu, nah ini jangan kita contoh kalimat mereka. Kita ambil saja intisarinya apa, lalu baru kita interpretasikan dalam tulisan kita gitu. Lalu ya bagaimana caranya biar tidak terlihat narsis? Ya kita ungkapkan saja secara formal kegiatan-kegiatan prestasi kita selama 2 atau 5 tahun yang terakhir. Misal Mbak Fitri ini punya prestasi dalam koreografi atau tentang seni atau apa yang prestasinya itu dalam skala nasional, dalam internasional, lokal atau apapun, ya jelaskan saja. Lalu yang kedua kegiatan organisasi atau kegiatan aktif selama 2 atau 5 tahun terakhir itu jelaskan. Ya, itu juga sebagai tolak ukurnya. Lalu nomor 3, tampilkan kenapa kok mau kuliah di sana. Alasannya apa? Gitu ya. Apa kelebihan yang mereka punya sehingga Anda tertarik untuk kuliah di sana. Ya. Itu mungkin bisa mendapatkan motivation letter-nya bisa ditambahkan di situ. Ya, kalimatnya juga ya cukup saja menekan bahwa saya mempunyai pengalaman ya. I have experience, several experience apa gitu ya. Menang lomba ini ya, juara dapat reward atau award di sini gitu ya. Atau mempunyai publikasi ilmiah sekelas internasional, ya, silakan ditampilkan di situ semua. Ya. Itu sedikit saran dari saya, ya, semoga membantu. Nomor 3, bagaimana cara menulis permasalahan sehingga kemudian dikembangkan ke dalam fenomena, data, fakta sehingga semua variabel jelas digambarkan di latar belakang. Oke. Ini kalau permasalahan research question-nya akan kita dari mana ya? Nanti kita akan dan bagaimana cara menulis gap penelitian terdahulu agak jelas. Oke, satu-satu dulu ya. Jadi research question-nya akan kita bahas nanti ya setelah ini. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan ke dalam fenomena data, fakta sehingga semua variabel jelas. Oke, untuk menggambarkan bentuk data fakta, kalau hanya menampilkan fakta urgensinya tadi boleh diletakkan di introduction atau di latar belakang seperti tadi poin nomor 1 dan 2 ya. Di situ kan kita menceritakan fakta-fakta COVID ya, tentang angka-angka COVID dan urgensinya. Ya. Lalu untuk menceritakan data itu sendiri ya,
detail datanya itu bisa kita bawa nanti di desain sistem, di sample and population and sample ya. Itu bisa kita taruh di situ. Tapi untuk menceritakan ke urgensian dari COVID itu sendiri ya kita masukkan saja di paragraf 1, paragraf 2 atau paragraf 3 yang menampilkan tingkat kepentingan latar belakang yang kita tulis. Itu ya. Ya, kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa kita diskusikan lagi ya. Silakan. Lalu bagaimana cara menulis gap penelitian terdahulu agar jelas? Nah, kalau menulis gap penelitian terdahulu itu masuk di bab 2 ya. Masuk di related works. Nah, caranya biasanya kalau kemarin kita sudah bahas di webinar kedua itu kita punya fishbone ya. Di webinar kedua bisa Anda lihat dokumentasi video kami di webinar kedua itu kita buat tabel perbandingannya, komparasi penelitiannya. Di situ ada jelas ya. Jadi problemnya apa, data yang mereka gunakan seperti apa, representasinya apa, lalu tujuannya apa dan akurasinya apa, akurasinya berapa gitu. Lalu improvementnya apa, itu ditulis dalam tabel, ditulis semua di situ. Dari situ kita akan menambahkan row kita yang ada di bawah, ya kita tambahkan gapnya apa loh dari situ. Nah, kita tambahkan di situ bahwa dari 5 penelitian di atas saya mengajukan ya penelitian atau kontribusi dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Gitu. Ya, jadi akan terlihat di situ uniqueness-nya apa, kontribusinya apa. Mungkin dari penelitian sebelumnya akurasinya sekian. Menggunakan metode X, Y, Z ini sekian. Nah, dari metode kita yang kita ajukan, hipotesanya yang akan diharapkan itu akurasinya meningkat sekian. Gitu ya. Atau kelebihan metode yang kami ajukan itu mempunyai kecepatan yang sekian. Nah, komputasi waktunya hemat gitu ya. Nah, itu silahkan dicantumkan di research gap pada tabel related works. Ya, semua jadi di related works itu tidak hanya menjabarkan saja tapi juga merangkum. Ada tabel perbandingannya di situ, ya. Nanti kalau di presentasi itu bisa dibuat dalam bentuk fishbone, ya. Tapi kalau di buku skripsi itu wajib dalam bentuk tabel perbandingan. Oke. Nomor 5, bagaimana cara menulis, kok masih sama? Oke, ini ada lagi Siska Fitri. Oh. Oke. Silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh ya, kami tunggu. Ya, ini memang media sharing ya, senang kalau bisa sharing, bisa banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu saya ya, semakin banyak informasi yang kita tangkap bersama-sama ya. Silakan, kalau memang tidak ada nanti bisa kita sambung setelah lanjutan materi ini gitu ya. Oke. Jadi Mbak Siska Fitri, UPB bagaimana menyelaraskan kasus COVID dengan pandangan ekonomi? Oke, bagus, bisa Mbak. Jadi gini, kebetulan saya juga ikut tim riset dengan beberapa dosen di Universitas Padjadjaran Bandung itu. Jadi kalau riset pertama kemarin kami memforecasting itu jumlah kasus COVID-nya. Jadi besok ini ya, tanggal 14 ya, itu jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh dan jumlah yang terkonfirm itu sudah kami sudah tahu gitu. Sudah bisa kami ramalkan dan tingkat akurasinya atau tingkat errornya itu kecil sekali dan otomatis akurasinya tinggi gitu ya. Tingkat error rasionya kecil sekali, bisa sampai 0,2 sekian gitu. Tapi di riset yang lain itu kami juga sedang mengembangkan algoritma yang bisa mensolve untuk memprediksi kurs ya, kurs dolar ya. Jadi kebetulan
kurs dolar kemarin rupiah ke dolar kan cukup fluktuatif ya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memforecast jumlah dolar ya, jumlah dolar tanggal 14 besok itu loh. Jangankan per tanggal ya, per detik atau per jam nanti itu bisa kita forecast. Ya. Jadi topiknya itu kalau Anda cari namanya mungkin ya forecasting konversi dolar dari rupiah ke rupiah ke dolar misal gitu. Menggunakan algoritma forecasting apa gitu. Silakan. Banyak literatur yang membahas tentang itu gitu. Karena memang dolar saat ini sudah naik turun ya, naik turun. Dan itu bisa kita forecast. Kenapa? Impact-nya itu nanti bisa ke saham ya, bursa saham atau ke trading atau ke itu seperti forex itu ya. Atau Bitcoin misal. Itu cukup berimplikasi sekali ya. Silakan. Atau kalau ekonomi yang lain, nilai-nilai harga komoditi ya, bawang, lombok gitu ya, bahan pangan itu ya. Lalu juga penjualan omset, misal usaha mall ya, atau penjualan kosmetik itu juga sedang terimplikasi, kena impactnya semua. Juga pasar tradisional ya, itu juga kena. Silakan cari datanya mungkin di Badan Pusat Statistik atau di badan monitoring bahan pangan itu juga ada. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana tips agar saat menulis latar belakang tidak terlalu melebar? Ya itu tipsnya. Tipsnya yang ada yang sudah kita bahas tadi ya. Di latar belakang. Pastikan mengikuti ini ya. Pastikan mengikuti ini. Ini kan sudah membantu sekali insya Allah dari sisi generalisasi di atas nanti sampai ke bawah gitu ya. Objek ini masih overall ya, masih umum, masih general. Nanti merucut lagi ke metodenya yang sudah ada, dikerucutkan lagi kelebihan dan kekurangannya. Dikerucutkan lagi ya ke pemilihan metode yang diajukan sampai kerangkuman ya. Insya Allah ini akan bisa membantu ya, dipelajari lagi ya nanti kalau masih kurang jelas ya. Oke, 8 pertanyaan dulu. Nanti silakan ditanya lagi di sini, silakan. Nanti sambil lalu kita lanjutkan dulu ke rumusan masalah. Ya. Ini kalau selesainya setengah 12 lebih enggak apa-apa ya, karena memang saya senang sharing dan saya tidak mematok waktu bahwa setengah 12 selesai atau ya mungkin paling lambat itu kemarin sempat kita sampai jam 12 gitu. Ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Kita lanjut lagi ya rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ya research question-nya menjelaskan identifikasi permasalahan ya, menajamkan pokok permasalahan. Ya, lalu kalimat-kalimat yang digunakan mengungkapkan adanya permasalahan. Nah, ini hati-hati, catatan di sini banyaknya rumusan masalah itu banyaknya jumlah eksperimen yang akan dilakukan dan akan berimplikasi ke tujuannya tadi. Ya. Banyaknya rumusan masalah itu juga memengaruhi banyaknya eksperimen. Jadi kalau tadi COVID yang saya ingin teliti misal hanya untuk mengklasterisasi misal, ya nanti goalnya adalah hasil klaster. Sudah itu saja. Saya tidak akan melebar ke masalah implikasi dari impact dari COVID-19 terhadap ekonomi misal atau ke masyarakat tingkat sosialnya misal, tidak. Jadi yang saya kerucutkan ya adalah masalah tentang klasterisasi COVID-nya gitu. Ya, tidak merujuk kemana-mana. Makanya di sini nanti gunanya batasan masalah. Nanti ada batasan masalah. Ya. Lalu di research question ini juga sebagai penajaman. Makanya di sini ada kalimat penajaman pokok permasalahan. Yang pokok tok yang di sini yang kita akan ungkapkan. Ya, jadi tidak perlu kalimat pertanyaan-pertanyaan yang sepele atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah itu dimasukkan ke rumusan masalah. Karena nanti itu terinclude ke dalam rumusan masalah.
di problem itu sudah terjawab nanti. Di proses pengerjaan akan terjawab. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, sebelumnya ini ada juga ya bedanya problem dan domain problem dan hubungannya, gitu ya. Nah, jadi di latar belakang tadi kan sudah jelas ya bahwa penyebaran COVID ini kita bahas di latar belakang. Tapi kalau di rumusan masalah itu klasterisasi, ya. Pertanyaan tentang klasterisasi, mengapa kok mengklasterkan, gitu. Kenapa? Bagaimana? Apa tujuannya Anda mengklasterkan itu untuk apa? Gitu. Jadi untuk menjawab rumusan masalah. Nah, ini untuk mencari rumusan masalah ada beberapa tips dari Bapak Romi ya, Satrio Wahono bilang masalah itu dapat ditemukan ya dari feature works. Feature works dari penelitian yang lain ya, dari paper teknikal. Nah, ini bisa kita cari dari conclusion, di kesimpulan. Jadi kalau peneliti-peneliti itu membuat pertanyaan, itu memang feature works-nya itu ada di situ, ada di conclusion, ada di suggestion misal. Itu enak. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata paper ini kekurangannya ini. Maka saya bisa sempurnakan paper ini menggunakan metode ini, gitu loh. Ya. Lalu, ya, di rumusan masalah itu juga bisa kita cari ya dari paper-paper review. Jadi paper itu dibagi dua ya, ada paper experiments ya, ada paper yang menceritakan tentang eksperimen atau paper yang menceritakan tentang review saja. Jadi kerjaannya yang paper itu menceritakan tentang review. Paper A di review, dicatat di situ. Paper B di review, paper C di review, paper D di review. Terbentuklah sebuah paper E misal. Ini adalah kumpulan review-review dari paper yang sebelumnya. Gitu. Jadi di situ kita bisa mencari challenge-nya, mencari problemnya. Gitu. Ya, itu tips cari menemukan rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kita bisa jabarkan bisa 1, 2, 3 poin saja, tidak sampai 5 ya, terlalu banyak nanti ya. Satu atau sampai 3 poin saja. Nah, misal ya, di sini membuat model klasterisasi yang mampu mengelompokkan penyebaran COVID wilayah provinsi Indonesia. Nah, ini Anda lihat di sini ya. Berarti di sini research question-nya bagaimana cara saya untuk membuat model klasterisasi. Karena memang belum terjawab gitu loh. Ya. Walaupun yang lain sudah ada tapi di sini solving yang saya ajukan berbeda. Tuh. Maka di sini akan menjawab di sini ya. Akan menjawab kalimat problem yang ada di sini. Dengan tambahan kalimat bagaimana membuat model. Yang kedua, ya, karena hasil klaster itu harus kita pertanggungjawabkan kepada pemerintah misal, maka kita harus memunculkan tingkat keakuratannya, tingkat kepresisiannya, tingkat kualitas kinerja dari algoritma itu. Maka yang kita ukur di situ adalah kualitas kinerja algoritma. Ya, bagaimana mengukur kualitas? Ya, dua pertanyaan ini yang akan kita ajukan. Karena di poin 2 kita akan kita bandingkan dengan algoritma yang sebelumnya tadi, misal K-means tadi ya, K-means clustering misal. Sehingga AHC ini bisa kita perlihatkan performanya, bisa kita tampilkan kinerjanya dibandingkan K-means. Oke, ini rumusan masalah. Ya, sebelum menjawab ke tujuan, kita ceritakan dulu batasan masalahnya. Nah, ini batasan masalahnya. Ini kebetulan sudah kita bahas ya kemarin yang sudah ikut di webinar kedua ya. Bisa diingat-ingat lagi ya, batasan masalah itu isinya apa saja. Ya, ini ada jumlah populasi dan sampel, lokasi, rentang waktu, ruang lingkup penelitian, jenis perangkat lunak, dan bahasa pemrogramannya kalau di informatika ya. Kalau yang non-IT mungkin menggunakan nama-nama metode yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini batasan masalahnya. Ya, jumlah ya. Yang pertama yang kita tampilkan adalah sampel data itu didapatkan dari mana sih? Oh, dari portal kawalcovid19.id. Sehingga nanti ketika ada dosen penguji nanti bertanya, kenapa kok tidak mengambil
ke COVID-19 misal, ke COVID government-nya Indonesia, misal kita bisa jawab, karena di sana ya datanya tidak di-open, tidak dibuka misal, tidak bisa kami download, ya itu boleh kita jadikan sebagai tameng gitu ya, sebagai tameng untuk menjawab. Karena memang tidak di-open. Mereka hanya menampilkan saja tapi tidak ada akses untuk kita download datanya. Itu memang secara pengalaman pribadi kemarin saya coba cari memang di close link downloadnya. Lalu jumlah sampel data penyebaran COVID ini berdasarkan 34 provinsi di Indonesia, ya tersebar ya di seluruh Indonesia. Lalu rentang waktu yang digunakan misal hanya pada bulan Maret hingga Juni. Jadi kalau kita hitung 30 ya, Maret, April, Mei, Juni 30 kali 4. Jadi ada 120 hari yang kita yang kita ajukan sebagai dataset ya. Yang akan kita sebagai modeling klasterisasinya. Lalu perangkat lunak yang dikembangkan hanya untuk melakukan klasterisasi. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi hanya untuk klasterisasi, bukan untuk meramalkan atau memforecasting atau membuat prediksi apa atau apa tidak tuh, tapi untuk mengklasterkan, mengelompokkan. Ini perlu digarisbawahi. Karena untuk jaga-jaga kalau ada paper reviewer atau dosen penguji mempertanyakan, ini kira-kira tujuannya untuk apa? Apakah untuk mensimulasikankah atau mengforecastingkan? Nah, ini beda problem. Ya, ini problemnya di ini hanya untuk mengklasterkan. Lalu perlu dijawab juga bahwa perangkat lunak ini misal hanya berbasis web, ya. Lalu perangkat lunak ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan database ini misal. Ini bisa disesuaikan dengan perangkat atau instrumen yang ada di mahasiswa yang Anda punya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Tujuan penelitian. Nah, ini tujuan penelitian. Kita masuk lagi untuk men-solve masalah rumusan masalah atau research question-nya tadi. Jadi tujuan penelitian ya, ini menjawab rumusan masalah yang tadi ya. Dan ini hati-hati dicatat, jumlah tujuan itu sejumlah dengan banyaknya rumusan masalah ya. Dan juga akan berimpact kepada ya ke mana eksperimen, jumlah eksperimennya. Lalu disebutkan di sini metodenya menggunakan apa gitu loh ya. Ini justru ketika rumusan masalah jangan dijawab dulu metodenya menggunakan apa, biar jadi surprise ya. Jadi oh ternyata menggunakan ini ya gitu. Jadi dosen pengujinya jadi jadi surprising gitu. Oh, menggunakan metode ini. Ternyata escape-nya menggunakan ini. Lalu di sini menggunakan dengan kata kerja awalan ya, mengidentifikasi, mendeteksi, ya, mensimulasikan atau lain sebagainya. Dan di sini adalah ya klaim uniqueness atau metode alternatif yang diusulkan secara jelas. Ya, di sini kita ungkapkan bahwa saya menggunakan metode ini. Tujuannya untuk mensimulasikan, tujuannya untuk mengidentifikasi, mendeteksi, gitu ya. Nah, ini cara menuliskannya, ya. Jadi di sini research question-nya dicoret, bagian pertanyaannya how-nya dijawab, bagaimana dicoret, ya. Lalu diganti kata ya di bold di sini membuat model klasterisasi bla 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 menggunakan metode aglomeratif hierarchical clustering ya. Itu tujuannya. Oke ya. Lalu yang kedua, ini question yang kedua. Bagaimana? Nah, ini mengukur kualitas kinerja bla bla bla. Masih jadi pertanyaan di sini coret ya, diganti mengukur. Ya, mengukur. Ya. Ini sorry ya, ini mohon maaf ini belum saya hapus ya. Mengukur kualitas kinerja dengan kalimat apa pembandingnya? Dibandingkan algoritma klasterisasi lainnya menggunakan silhouette coefficient misal. Nah, ini mungkin salah satu nama metode misalnya. Nah, dari dua question tadi, ini sudah cukup untuk mengikat tujuan penelitian saya ini adalah ini. Jadi minta tolong jangan dilebar-lebarkan Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu dosen penguji misalnya. Ini diikat di sini. Ya. Hingga pertanyaan tidak melebar kemana-mana.
Manfaat penelitiannya, ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas, ada manfaat penelitian teoritis, ada manfaat penelitian praktis. Ya. Kalau teoritis, maka ini lebih ke arah kontribusi sebenarnya. Kontribusi ini bisa bermanfaat kepada sisi keilmuan gitu ya. Bagi pengembangan ilmu, ya sumbangan pemikiran, ya ini masuk ke manfaat teoritis. Tapi kalau manfaat praktis, ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan di sini biasanya mahasiswa bimbingan saya mesti minta agar manfaat praktis ini ditaruh paling atas. Karena untuk setingkat S1 itu harus ada nilai kontribusinya yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Itu. Ya. Jangan sampai aplikasi atau sistem yang sudah kita kembangkan nanti malah useless, tidak bisa dipakai gitu ya, hanya sebatas skripsi. Itu sayang sekali. Kalau bisa dimanfaatkan ya dengan rule ya dan tata cara secara MOU misalnya antara instansi di universitas dengan pihak terkait. Lalu ya manfaat penelitian ini setidaknya ada 3 poin ya, 3 poin dan memuat objek yang mendapatkan manfaat. Ini disebutkan kira-kira siapa yang mendapatkan manfaat secara langsung ini. Ya. Catatan tambahan ya, ini hati-hati ya, karena memang sering terjebak mahasiswa itu menulis manfaat tapi yang ditulis tujuan. Ya, atau menulis tujuan tapi yang ditulis manfaat gitu. Ini banyak terjadi ya dari mahasiswa. Jadi hati-hati jangan mengulang-ulang tujuan. Nah, ini sebagai contoh ya studi kasusnya kita ya. Kasus penyebaran COVID ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini misal ya, contoh menyediakan perangkat lunak berbasis web yang dapat menampilkan hasil klasterisasi provinsi di Indonesia yang terinfeksi COVID dalam 3 kelompok yang tinggi, sedang, rendah sebagai second opinion tindak lanjut bagi pemerintah provinsi. Misal, mungkin nanti adik-adik di sini berada di provinsi Jatim, provinsi Jateng, provinsi Jabar misal dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi second opinion, membantu mereka. Ya. Lalu menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca bahkan masyarakat luas bahwa pemanfaatan AI itu bisa menyelesaikan kasus-kasus real seperti klasterisasi COVID di Indonesia. Ini manfaat teoritisnya. Karena di situ ada sumbangan pemikiran, sumbangan literasi di situ yang bisa bermanfaat untuk kita semua masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi tidak ada kalimat mengulang lagi masalah membuat model klasterisasi, bukan. Tapi lebih ke arah ke masyarakatnya atau instansi terkaitnya. Ya. Oke, yang terakhir poin ke-6 ya sistematika penulisan. Ini mungkin adik-adik mahasiswa sudah pernah menulis ya. Setidaknya itu isinya itu adalah mewakili subbab atau chapter yang ditulis. Ya. Ada bab 1 nih, pendahuluan. Oh, isinya latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, sistematika penulisan. Ya. Terus yang kedua, tinjauan pustaka. Ya, isinya landasan teori ya. Ada juga literatur terkait misal. Ya, ini dicantumkan kalimatnya seperti ini, ya. Di bab 3, metodologi penelitian. Ini sekali lagi mungkin tidak mesti sama, kalau di teknik mungkin langsung ke desain sistem, tapi kalau di non-IT biasanya rancangan penelitian. Ya. Ada populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, teknis analisis data. Ini sudah kita bahas di webinar kedua. Nah, silakan dibaca lagi, sudah kita bahas di situ. Ya. Lalu hasil dan pembahasan ya. Hasil pembahasan berarti screenshot dari hasil pengerjaan kita dijelaskan secara rinci ya. Bentuk prototipe sistem yang kita kembangkan, analisis dan uji coba prototipe sistem sampai implementasi dan evaluasi sistem di lapangan. Ya. Ini poin terakhir perlu diperhatikan ya. Ini perlu dicoba. Yang namanya sistem itu wajib dicoba di masyarakat. Jangan sampai membuat sendiri gitu ya, terus
seneng-seneng sendiri terus nggak tahu sistemnya mau dipakai untuk siapa gitu, eman-eman. Jadi sayang sekali kalau bisa dipakai dimanfaatkan kepada masyarakat. Ya, makanya ketika Anda kuliah itu fungsinya KKN kan seperti itu. Kalau bisa ya manfaat dari sistem itu bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Ya. Oke ya. Jadi bentuk prototipe sistemnya seperti apa, analisis dan sampai implementasinya. Oke, nomor kelima ya, kesimpulan, penutup ya, kesimpulan dan saran ya. Nanti ketika menulis kesimpulan itu jangan sampai keliru seperti hasil dan pembahasan, karena kesimpulan itu mencakup semuanya. Pembuktian hipotesisnya seperti apa, disimpulkan. Jadi keterkaitannya ada objektifnya apa, problemnya apa, bukti-bukti yang ditemukan, hasilnya akurasinya seperti apa, sampai ke saran ya. Sarannya berarti adalah isinya tentang penelitian lanjutan yang Anda sampaikan kepada pihak atau peneliti selanjutnya. Oh, ini loh kelemahan dari penelitian kami sebelumnya ini seperti ini. Maka silahkan Anda misal Anda sempurnakan lagi dengan menggunakan metode X, Y, Z atau lain sebagainya. Ya. Itu penutupnya ya. Yang terakhir ya, overview riset ya, ya ini mungkin memberikan gambaran secara utuh ya kepada adik-adik sekalian dan Bapak Ibu dosen yang tertarik dengan riset ini. Saya berikan contoh seperti ini, silahkan diambil misal. Jadi sumber data bisa diambil dari kawal COVID ya, kawal COVID-19. Tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen lain sekalian, tapi mohon maaf ternyata di kawal COVID ini data sudah ditutup ya. Data kawal COVID ditutup ya. Mohon maaf ini sedang adzan zuhur ya. Dan masuk sholat zuhur, mungkin kita break sedikit ya, sebentar ya. Kita menekan adzan zuhur bersama-sama ntar. Terima kasih sudah menunggu ya. Mari kita lanjut. Jadi sumber data COVID-19 ini bisa kita ambil salah satunya dari kawal COVID-19.id. Tapi sayangnya mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara detail kenapa ada permasalahan apa dengan kawal COVID ini, tapi ini termasuk Indonesia Pro Data ya, dan jujur sekali untuk menampilkan data-data tentang COVID Indonesia, semua provinsi dan kasusnya, tapi ternyata hak akses untuk datanya sudah tidak bisa di-download ya. Jadi silakan kalau ingin mengupdate informasi jumlah dan sebaran COVID-19 di provinsi semua di Indonesia, silakan ke Twitternya. Ini cukup banyak mereka menpost kasus-kasusnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa bisa download ya mengcapture, misal mengambil ya, data kawal COVID ini dari Twitter misal ya. Ini kemarin saya screenshot, saya ambil, ternyata mereka menampilkan informasinya. Detail sekali. Ini kalau kita lihat ada Aceh, Bali, Banten, dan lain sebagainya. Sampai 34 provinsi yang ada di Indonesia plus jumlah kasusnya. Ada yang kasus ya, per kasusnya confirm, ini yang sembuh ya, dan juga yang meninggal. Kenapa yang sedang dirawat tidak ditampilkan ya? Karena memang menurut yang dirawat itu kalau di penelitian itu tidak jarang digunakan. Karena yang secara faktual ini yang ini. Ya, yang sangat kritikal gitu ya. Yang meninggal, yang sembuh dan yang perkonfirmnya. Tapi kalau yang perawatan karena sedang perawatan, maka proses ini kalau diteliti mungkin variabelnya sangat lemah ya kalau bisa kita jadikan sebagai variabel prediktor itu ya. Lalu yang kedua ya, bisa diambil dari dari kaggle.com, dari Pak Hendratno ya. Ini kemana saya download ya, sekitar 590 kilobyte, dan ini cukup detail sekali mulai kejadian dari awal COVID sampai hari ini. Mereka sudah merekap secara manual dan menyediakan file CSV-nya gitu ya, file CSV-nya.
dan secara time series datanya. Ada tanggal, ada kolom nama, provinsinya, jumlah, dan lain sebagainya. Ini tinggal Bapak Ibu download, silakan, nanti bisa dipakai. Lalu yang ketiga, ya, ini peta sebarannya. Ini COVID-19 miliknya pemerintah, government kita, ya. Cuman ya itu ya, datanya tidak bisa di-download, hanya bisa ditampilkan saja oleh mereka. Ya, ini kalau kita lihat ya, ini kebetulan kalau saya ada di Jawa Timur ya, di Gresik, ya dekat Surabaya. Di sini merah sekali ya, dan tebal sekali. Dan memang jumlah kasusnya besar, Jakarta juga besar. Ini Sumatera nih ya, Kalimantan, Sulawesi, yang kecil-kecil sekali. Tapi kalau sudah masuk Pulau Jawa, besar sekali Bapak Ibu. Ya, kita doakan semoga ya COVID ini bisa segera usai ya. Dibalik semua new normal atau PSBB dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu lihat nanti sebarannya di sini linknya. Lalu ini sebaran secara grafik barnya, grafik batangnya, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Yang paling ujung itu ada Aceh. Ya. Ini jumlahnya sedikit. Tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, ini rankingnya atau sortingnya ini hanya berdasarkan grafik bar chart gitu ya. Belum bisa diklasterkan berdasarkan judul yang kita pakai tadi ya, tentang klasterasi COVID, penyebaran COVID-19. Maka ya di topik yang kita bahas tadi 1,5 jam yang lalu, nah ini adalah riset desain sistemnya gitu ya. Jadi flow-nya itu bisa kita ambil dari dataset COVID-19 per provinsi ya. Lalu kita tentukan jumlah klasternya. Misal saya ingin mengklaster dalam 3 kondisi misal. Infeksi COVID tertinggi, terendah, dan sedang. Ya, kita masukkan ke dalam metode ini, machine learning ini. Jadi nanti insya Allah ke depan kalau sempat kami mengadakan workshop gitu ya, virtual workshop tentang implementasi machine learning untuk COVID ini yang nanti akan kami adakan. Ya, jadi ini AHC ini akan mengklasterkan seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan 3 kelompok yang kita asumsikan di awal tadi. Nanti akan dijawab oleh machine learning. Nah, nanti outputnya peta, data spasial, Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Istilahnya itu data spasial. Jadi di sini akan bukan hanya menampilkan seperti ini ya, bukan. Tapi ada pewarnaannya. Mana yang besar, mana yang kecil gitu ya. Mana yang sedang gitu. Dan ini sistemnya akan real time, menyesuaikan penambahan data yang ada. Ada label 0, label 2, label 1 gitu ya. Oh, infeksi COVID sedang. Oh, ternyata di wilayah Indonesia banyak yang Pulau Jawa ini masuknya termasuk infeksinya tinggi misal. Di Kalimantan, Papua itu yang rendah misal. Dan outputnya juga akan dievaluasi oleh hasil klaster tingkat kepresisiannya. Karena ini akan dipertanggungjawabkan secara riset scientific risetnya juga harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, ini gambaran overview saja riset yang kita bahas tadi 1,5 jam yang tadi. Semoga bisa memberikan inspirasi ya bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan webinar ketiga ini. Sebelum kami tutup ya silakan disampaikan kembali jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa kami jawab gitu ya. Silakan disampaikan Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Silakan. Kami tunggu ya. Ini masih 8 pertanyaan yang tadi ya, masih 8 pertanyaan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya memang workshop webinar kami ini masih ya dalam jumlah kecil Bapak Ibu dan rekan dosen. Karena mungkin kemarin sudah mencoba untuk
mempublikasikan dengan pihak ketiga, misal melalui Instagram atau Facebook, tapi mungkin karena ini berbayar ya, jadi sebenarnya memang perlu diadakan secara free gitu ya. Toh nanti sebenarnya berbayar ini pun untuk sarana dan prasarana research soft data science sendiri ya, perangkat-perangkat yang kami gunakan gitu ya, website ya, itu untuk peningkatan di situ sebenarnya. Tapi insya Allah ke depan akan kami adakan website webinar-webinar yang mungkin free gitu ya. Dan sehingga animo peserta itu juga bisa bergabung lebih luas. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa, silakan disampaikan di menti.com. Bukan, ini ada. Rizka Fitri ya, OPB saat baru ingin menulis baiknya apa yang harus dilakukan? Referensi, mencari jurnal dan meneliti permasalahannya. Ya, terima kasih ya. Jadi Mbak Siska bertanya ya, saat baru ingin menulis baiknya memulai baiknya apa yang harus dilakukan? Ya, referensi, mencari jurnal dan meneliti permasalahannya. Ya memang sesuai saran saya di webinar pertama itu, saya selalu menekankan untuk rekan-rekan mahasiswa banyak-banyak mencari referensi jurnal literatur review yang berkaitan dengan problem yang diajukan gitu. Jadi kalau meneliti COVID-19 ya cari paper-paper yang membahas COVID-19 dengan pendekatan yang berbeda. Kalau ada meneliti tentang fluktuasi, misal fluktuasi nilai kurs dolar ke rupiah atau rupiah ke dolar misal, ya cari di situ referensi tentang itu dan sekaligus metodenya menggunakan apa. Nah, cari yang sebanyak-banyaknya. Mungkin 10 sampai 15 jurnal internasional misal ya, atau gabungan dengan jurnal nasional, lalu catat ya. Dari pencatatan itu akan memudahkan Anda untuk menemukan research gap-nya. Nah, semakin banyak referensi yang kita baca, rumusnya, ya itu akan membantu kita untuk mendapatkan research gap-nya. Tidak mungkin kita dari otak kita akan mengarang-arang gitu ya. Apa sih ini kira-kira research gap-nya apa? Itu justru kita akan membuat kita semakin lama menemukan research gap gitu. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin mencari atau mencatat literatur review-nya ya. Itu saran dari saya. Sehingga nanti akan membantu proses penulisan dari research question, tujuan, ya, batasan dan lain sebagainya. Dan itu memang saya ajarkan kepada mahasiswa bimbingan seperti itu. Ya. Harus banyak-banyak membaca. Dan saya targetkan ke mereka, ayo segera setiap minggunya gitu, saya tagih. Yang mana hasil pencatatannya, hasil resumenya mana, sehingga kita si mahasiswa tersebut bisa mendapatkan inspirasi research gap-nya. Oh ini lupa bedanya dari penelitian saya dengan yang sebelumnya gitu. Ya, seperti itu Mbak Siska. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Sudah jam 11:30 lebih seperempat ya. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada ya, untuk penutup ya, ini seperti biasanya silakan kalau ada pertanyaan lanjutan secara teknis ya tentang research, tentang machine learning, AI dan lain sebagainya, silakan
ya mungkin bisa mengunjungi website saya, email saya ya, atau ke nomor handphone saya di sini ya. Jangan ke admin ya. Kalau admin kemarin masalah administrasi, kalau ke sini ke saya langsung. Dan kalau ingin membaca beberapa tulisan-tulisan saya dan mahasiswa dan rekan-rekan dosen, ini bisa masuk ke Scopus atau IEEE Digital Library di sini. Silakan. Dan juga kalau ingin, ini name card saya ya. Dan juga kalau ingin bergabung ya di webinar keempat kami ya, ini kebetulan insya Allah bukan saya yang menjadi narasumber ya. Saya agak melangkahkan mundur sedikit ya. Jadi giliran yang muda-muda dulu ya, yang mulai memberikan webinar gitu ya. Nanti saya yang memoderatori gitu ya. Nah, ini kebetulan saya juga punya programmer dan mahasiswa. Kebetulan risetnya dia juga sering saya ajak riset untuk tentang sentimen analisis project. Kebetulan kami punya project yang namanya biometric project ya. Ini secara gambar kasarannya adalah tentang Twitter sentimen analisis. Jadi menganalisis Twitter atau cuitan-cuitan masyarakat netizen yang ada di Twitter itu kalau diklasterkan misal kira-kira banyak yang sentimen positif atau sentimen negatif misal ya gitu. Nah, ini secara otomatis dan kita sudah berjuta-juta data bisa kita kumpulkan. Mulai dari PSBB misal keywordnya ya, atau tentang COVID-19 di Indonesia, atau tentang masker, penimbunan masker. Itu kemarin sudah kita riset dan alhamdulillah proyeknya jalan. Tapi kalau untuk webinar besok, minggu webinar keempat, tanggal 20 Juni 2020, itu mahasiswa saya ini akan membawakan topik tentang chatbot. Ya, ini cukup booming sekali saat ini. Jadi studi kasusnya bisa request informasi jadwal kuliah itu menggunakan chatbot. Tidak perlu mengakses website akademik lagi gitu. Bagaimana caranya? Ya, silakan nanti ikuti webinar ini ya. Nanti kami sediakan kok tutorialnya gitu ya. Tutorialnya tentunya butuh Telegram, akun Telegram gitu ya. Token boot Telegramnya, install Python dan lain sebagainya. Nanti akan kami sediakan ya. Oke, itu mungkin penutup webinar kali ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa ya dan rekan-rekan dosen sekalian yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa nanti segera di-download tadi ya slide presentasinya karena akan kami private hak aksesnya. Lalu untuk sertifikat akan kami kirim H+1 besok ya. Tenang saja, nanti di-download di dalam portal Research Data Science. Pastikan nanti sudah terregister, sudah login dan kami kirimkan linknya ya. Kami kirimkan linknya gitu. Ya. Tapi sebelum download ya mohon nanti kesediaannya untuk mengisi form saran dan kritik silakan disampaikan. Oke, saya tutup. Terima kasih adik-adik dan rekan dosen. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, silakan yang mau live dari ruang meeting saya persilakan. Ya, terima kasih.